Al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bukan. Al-ulama warasatul anbiya. Habib kalau tidak mau tahlil di depan masyarakat 10.000, wah. Undang Habib ke Banten, tapi harus tahlil 10.000. La ilaha illallah, la ilaha 10.000. Tidak mau, pulang. Kata gitu tadi. Kurang ajar. Banten harus menang. Tempat ulama, para ulama. Saya kepalanya nih. Nyanyian saya boleh direkam. Sampaikan ke sana. Itu mengayomi polisi dan tentara jangan diteror oleh teror. KHTI, KJPI, kurang ajar. Habib tidak boleh masuk Banten. Kau mau masa tahlil 10.000. Karena paku dunia bukan Habib. حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anjum zahirah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Saya Kiai Haji Fakhrul Razi Ishaq ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Buya Muhtadi tentang para habaib, di mana beliau mengatakan habaib adalah bukan pewaris para nabi, karena yang pewaris para nabi adalah ulama, sebagaimana sabda Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kata beliau, nggak ada habaib pewaris ulama. Pertanyaan saya kepada Buya Muhtadi, memang habaib tidak ada yang jadi ulama? Apakah yang Anda baca kitab-kitab selama ini tidak ada yang dikarang oleh habaib, cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Anda berkata demikian? Harusnya Anda teliti dulu. Kalau habaib bukan cuma dengan sebutan Habib saja, tapi mereka adalah dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, saya yakin Imam Syafi'i lebih pintar dari Anda, lebih cerdas dari Anda. Tapi ketahuilah, Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai keluarga Rasul, wahai dzurriyyatur Rasul, wahai cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, cinta kepadamu hukumnya wajib, sebagaimana diutarakan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i aja mengatakan bahwasanya mencintai para habaib hukumnya wajib. Kenapa Anda seperti itu bicara? Bahkan seolah-olah habaib itu tidak punya andil, seolah-olah habaib itu tidak punya ilmu. Jaga kata-kata Anda. Anda harus berpikir bahwa Indonesia ini Islam dibawa oleh para habaib. Kakek-kakek Anda belajar sama habaib. Cucu-cucunya Rasulullah yang datang dari Yaman ke Indonesia dan ke seluruh negara di Asia menyebarkan ajaran Islam. Aneh
kalau Anda sampai berkata demikian kepada para habaib. Bahkan ketahuilah wahai Buya, cikal bakal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, cikal bakal revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, itu semuanya disuarakan oleh para habaib kepada umat Islam. Sehingga umat Islam benar-benar bersemangat untuk membela negara, bersemangat untuk mengusir Belanda, bersemangat untuk merebut kemerdekaan. Kita kenal Imam Bonjol, kita kenal Tengku Umar, kita kenal Pangeran Diponegoro, dan para wali yang lain itu adalah cucu-cucunya Nabi besar Muhammad SAW. Itu para habaib. Jadi kalau Anda mengatakan demikian, saya yang jawab, saya bukan Habib. Saya akhwal, saya orang biasa, orang Indonesia, watani. Tapi saya sangat tersinggung dengan kata-kata Anda. Terlalu menusuk hati. Bahkan Habib kalau datang ke Banten disuruh harus tahlil 1000 kali. Para habaib di rumahnya setiap hari tahlil. Bahkan mereka baca ratib di mana-mana. Bahkan keberkahan yang kita raih selama ini adalah barokah daripada ajaran para habaib. Tapi sayang, kalau Anda tidak tahu itu semuanya. Sayang sekali kalau Anda tidak pelajari sejarah Indonesia ini sampai umat Islam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ini jasa-jasanya para habaib. Oleh karenanya cucu-cucunya Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Rasulku, kabarkan wahai Rasulku, beritakan wahai Rasulku kepada seluruh umatmu, aku tidak minta apa-apa atas jasa-jasaku yang besar, kecuali cintai keluarga aku. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i, ayat inilah yang menjadi ketetapan hukum bahwasanya mencintai zuriyatul Rasul, mencintai cucunya Rasulullah, hukumnya wajib. Dan aneh kalau ada umpamanya di Indonesia ini membenci habaib tanpa alasan. Bahkan menurut pendapat saya, kalau pemerintah sekarang ini memusuhi cucunya Rasul yang namanya Habib Rizik Syihab, atau menganggap Habib Rizik Syihab dan teman-temannya mau merusak persatuan Republik Indonesia, ini pendapat yang sangat amat salah. Habib Rizik Syihab orang yang betul-betul saleh, orang yang betul-betul alim, orang yang betul-betul istiqamah, orang yang betul-betul mutakhallid bi khuluqin hasan. Dan dia zurriyatul Rasul, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya pejuang, ayah beliau juga pejuang. Aneh bin ajaib di negara ini, kok cucu pejuang malah dicurigai. Oleh karenanya, kalau sekarang ini banyak musibah, jangan salahkan siapa-siapa. Boleh Anda berbicara itu gejala alam, tapi kan alam ada yang punya. Yang punya Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan sekalian alam. Kalau Allah telah mau gerakan, bergerak. Kalau tidak, dia tidak. Masya Allahu kana, wa malam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Bisa saja ini karena negara kita tidak menghargai seorang cucunya Rasulullah, seorang anak pejuang,
seorang cucu pejuang dizalimin, maka Allah Ta'ala marah. Sehingga banyak musibah di sana sini. Di NTB, di Palu, di Banten. Oleh karenanya sekarang ayo kita kembali kepada ajaran-ajaran yang benar. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh salafus saleh. Ajaran-ajaran dibawa oleh guru-guru kita. Pasti guru-guru kita bersanad ilmunya terus kepada cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu yang kita bawa betul-betul ilmu yang sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu saya himbau kepada yang berbicara tentang masalah menyalah-nyalakan habaib, apalagi FPI. Anda kan lihat sendiri, para habaib begitu banyak memberikan manfaat di negara kita. FPI begitu gigih, giat, luar biasa membantu orang-orang yang terkena musibah di mana-mana, dari Aceh. Habib Rizik berbulan-bulan di Aceh membantu orang-orang yang terkena musibah. Sekarang FPI di mana ada musibah di Indonesia, FPI turun. Apa Anda masih menilai itu buruk? Saya cuma bertanya, apakah Anda menggunakan kacamata yang ikhlas atau dengki? Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada Anda dan kepada kita semua, sehingga kita mencintai cucu-cucunya Rasulullah SAW, dan insya Allah kita berjuang bersama-sama membuat negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.